warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Pencinta Rasulullah. Istimewa. Istimewa. Pencinta Rasulullah. Amin. Idola kaula muda juga ya zaman sekarang. Siapa lagi ya kalau bukan Gus Aldi tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vidya, terus Ibu siapa Mbak? Ibu Sri, Ibu Dea, alhamdulillah bisa datang ya. membersamai saya nih di SMK Pusat Keunggulan Fathahillah. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat, makin sehat setelah ketemu 3 bidadari ini. Di Cirebon ya. Insyaallah. Alhamdulillah siang hari ini senang banget ditemenin mbak-mbak semua yang gelis-gelis pisan lah. Kalau kata orang sini gelis itu cepat. Gelis cepat. Gelis itu kalau kata orang sini itu cepat. Cepat, kalau di Sunda cantik. Iya. Kalau di sini biasanya ayu. Ayu ya, ya ayu Karena neng. kita orang Jawa, berarti sama mbak-mbak Ayu semua siang ini. Itu kata yang katakan tuh bisa dikatakan kayak cute atau apa. Cute, oh, imut. Ya, kayak gitu. Ya intinya terima kasih banyak sudah diundang ke SMK Pusat Keunggulan Fathahillah. Saya senang banget. Siang ini saya mau diwawancara seperti apa ya? Cuma nanya-nanya seputar. Ngobrol ya? Iya ngobrol sih. Pendekatan. Astagfirullah. Jangan bikin hati kita gitu. Nggak aman. Iya, kasihan. Iya. Iya, soalnya ada yang nungguin saya bersakat. Berat loh Ibu Jadi Dea. curhat. Kalau curhat ya. Ya ini gimana ya, anak muda sekarang kan era anak muda yang penuh semangat, energik gitu ya, berapi-api, kesabaran. Tapi kenapa kok Gus Aldi malah justru milih berjuang di genre sholawat musiknya? Oh, genre sholawat. Kenapa nggak musik yang lain gitu? Iya, enggak, Ya. kenapa nggak K-pop? Wah, K-pop. Ya. Pop, rock, apa mungkin? Harusnya pakai sarung bukan pakai rok. Ya kan profesinya lagi jadi sholawat. Jadi kenapa kayak gitu? Alasan yang pertama adalah karena muka saya udah kayak orang K-pop ya. Itu gak bermanfaat. Yang pertama dulu saya sudah pernah menjalani menjadi musisi rock juga. Jadi zaman-zaman 2008-2009 itu saya juga termasuk gitaris rock. Jadi kalau lihat Instagram saya nih, ada Instagram lagi main-main gitar gitu. Jadi dulu udah nyobain tuh musik rock, musik pop udah nyobain. Sampai saya juga senang dengerin musik dangdut kalau lagi nyetir. Tapi jujur aja, ke semua musik yang udah saya pahami dan saya pelajari itu tidak membawa ketenangan batin atau ketenangan hati saya ketika dengerin musik-musik itu. Dari musik rock, saya dapat happy sih, senang. Tapi nggak bikin saya jadi tenang gitu, nggak bikin gitu. Terus kedua, musik pop malah jadi galau saya dengerin gitu kan, jadi inget mantan gitu kan. Jadi Gak gitu. sehat buat hati. Gak sehat gitu kan. Musik dangdut, jadi pengen nyawer saya kan gitu. Joget nanti. Pengen joget gitu. Gak ketahan gitu, pengen joget terus. Akhirnya begitu saya kenal sholawat itu 2011-an. Wah ini nih genre yang bikin kita tuh tenang lahir batin. Dari mulai otak jadi seger gitu dengerin sholawat tuh. Energi positifnya banyak gitu di dalam sholawat. Sehingga saya memutuskan, udahlah gak usah musik-musik yang lain. Musik sholawat aja. Karena sholawat itu dilaguin apa aja enak Bu. Bisa ke genre dangdut, masuk juga sholawat. Nyambung. Dibikin musik rock, bisa juga. Ini berarti memuji Rasul sekaligus berkarya. Itu sebab saya memilih genre sholawat. Berkarya pahala. Berkarya Iya. dapat pahala. Iya. Jadi plus-plus. Iya plus lah. Gitu. Berarti kan harus dimulai dari rasa nyaman dulu kan. Rasa nyaman. Sesuatunya. Betul, betul Bang. By the way, nyaman gak sama kita? Banget sih. Oh, gitu. Iya. Yang penting jangan dijadikan yang kesekian kalinya. Tolong. Seperti tadinya saya bilang biologi ya. Bila kita jodoh kan ketemu lagi. Masya Allah. Amin Bu. Kalau jodohnya cuma sebatas bertemu sih Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, beberapa saya kita orang yang monogami. Monogami itu nggak boleh Nggak boleh berdua. berdua, Oke, nggak gitu. boleh. Iya. Makasih deh. Jadi Berarti- satu-satunya. Saya mau jadi satu-satunya. Ini saya minum Bu ya. Enggak. Berarti jadi iswan ya, bukan istri ya. Karena istri bertiga harusnya. Iya, One satu. It's number one. Iya. Karena kayak nah berkaitan yang berucapkan tadi sudah beristri atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan nambah ya. Atau ada keinginan untuk nambah? Langsung dilarang. Atau ada keinginan untuk nambah? Jadi
keinginan pada dasarnya semua laki-laki ketika ditanya keinginan mau nambah, semenjak dia belum sukses pun dia akan pasti punya keinginan. Semua laki-laki kalau mau ditanya. Semua laki-laki tanpa pengecualian. Berarti saya harus memikirkan yang jauh di sana. Apakah dia setuju? Positif, Bu. Kalau saya bilang gini, Bu ya. Kita jangan mengandalkan kesetiaan laki-laki, tapi kita bisa mengandalkan tanggung jawab laki-laki. Laki-laki lihat cewek bening dikit, geser, Bu, pasti. Berarti juga kayaknya ada niatan geser gitu. Bukan niat, Bu. Udah usahanya ke sana. Kalau niat baru niat doang, ya usaha udah mulai gitu. Tapi gini ya, ini kan kadang, maaf nih sebelumnya. Kadang sebenarnya saya bukan orang yang terserah aja. Iya. Tapi kadang ada, maaf banget nih kalau misalnya saya salah kata sekarang ya diralat lah. Lanjut terus santai. Kadang kan ada orang yang mengatasnamakan agama untuk punya lebih dari satu. Iya. Sama istri. Tapi kenyataannya kebanyakan bilangnya kan awalnya iya nih saya ada nih. Oh, tapi iya. faktanya nol. Bahkan kebanyakan tuh cuma karena hawa nafsu. Hawa nafsu, betul. Hawa nafsu saja, bukan karena keinginan semata-mata karena Allah, bukan karena sunnah dalam agama gitu ya. Jadi pada dasarnya gini, kalau poligami itu memang asal dasarnya itu sunnah, karena itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Tapi sunnah itu boleh dipilih juga, nggak harus dilakukan kalau kita nggak mampu gitu. Apalagi yang ngelaksanain poligami itu bukan orang yang memang bukan tokoh atau orang biasa. Ini keperluannya apa nih poligami? Kalau tokoh atau kiai-kiai besar mungkin pengen perbanyak keturunan, salah satu sebabnya. Dan juga ketika para pejabat, ulama, kiai yang memang sering keluar kota dan lain-lain pengen punya beberapa istri, itu biasanya punya alasan khusus menghindari kemaksiatan. Itu salah satu poinnya. Tapi betul juga, seorang istri itu gini, kita boleh nggak setuju dengan poligami. Wah, saya nggak setuju, saya nggak mau di poligami. Tapi kita tidak boleh menolak dan menganggap poligami itu buruk. Karena poligami itu pada dasarnya baik. Hanya kemasannya yang dilakukan oleh suami kita itu benar atau enggak. Nah, kita boleh menjaga suami kita supaya tidak poligami. Jadi intinya poligami itu ada dan memang harus selalu dinilai baik. Tapi berharap untuk tidak dipoligami. Soalnya sejujurnya saya sendiri itu enak deh ini. Karena saya memang melihat banyak kasus yang kayaknya buat hawa nafsu aja deh. Iya. Gitu ya. Kebanyakan. Tapi ya nggak semuanya. Kebanyakan menurut saya kayaknya untuk masalah agama nomor sekian deh. Menurut saya nih sebagai orang awam. Tapi kalau didasari dengan hawa nafsu, itu juga termasuk proses untuk mensucikan diri dari seorang. Karena ketika hawa nafsu itu dilakukan atau disalurkan dengan hal di luar pernikahan, maka itu akan lebih fatal lagi. Maka para ulama itu ketika mereka punya hawa nafsu yang berlebih, mereka menikah. Dan itu betul. Itu jalur yang betul. Kalau poligami misalkan ada orang punya istri 4, paling masalahnya cemburu. Cemburu satu sama lain. Tapi punya istri 1, bisa aja masalahnya zina, bisa masalahnya selingkuh dan lain-lain gitu. Jadi masalahnya lebih banyak daripada poligami. Itu mungkin yang menjadikan poligami itu adalah jalur yang tepat untuk masalah ini. Next. Ya dari tadi kita ngobrol ya, belum tahu nih kamu nggak ngerti poligami. Ya janganlah, belum waktu itu. Ya. Udah dari tadi ngobrol belum tahu nama aslinya. Belum tahu nama asli aku, ya. Iya. Taunya kan Gus Aldi aja kan yang tenarnya. Nama aku asli itu Muhammad Aldiansyah. Muhammad Aldiansyah. Tahu nggak asalnya nama aku dari mana? Ini aneh juga. Jadi sejarah. Papa aku dulu ya, orang tua aku, bapak aku dulu sering datang ke mall. Mall itu dekat rumah. Nama mallnya itu Aldiron. Aldiron ada di daerah Jakarta Pusat di Blok M. Di Blok M. Blok M. Itu saya kebetulan bisa nongkrong sana. Itu ada mall namanya Aldiron. Itu asal kata nama Aldi dari situ. Lalu ditambahkan dengan nama-nama mulia kayak Muhammad di depannya, ada nama nabi kita. Lalu ditambahkan Syah di belakang. Jadi Muhammad Aldiansyah. Jadi terinspirasi dari sebuah nama mall. Dari sebuah nama mall. Yang penting jangan ditulis lagi diskon banting harga nih. Jangan diskon ya, jangan banting harga. Big sale. Obral gitu. Jadi asalnya gitu. Terus kenapa dipanggil nama Gus Aldi itu karena belakangan ini kan aku sering ikut Habib Syekh. Wah, kemana-mana ikut Habib Syekh kan. Nah, Habib Syekh itu backing vokalnya itu
dipanggilnya Gus semua. Ada orang manggil aku Ustadz nih karena sering dakwah gitu. Wah, jangan panggil Ustadz, terlalu berat kalau dipanggil Ustadz. Kalau Gus nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi mending aku ngunci aja pakai nama Gus daripada banyak yang manggil Ustadz. Karena Ustadz tuh kalau di Mekah, Madinah, Ustadz itu S2. Sekolah S2 dipanggil Ustadz, S3 dipanggil Syekh gitu. Jadi terlalu dini untuk manggil aku Ustadz karena ilmunya belum nyampe ke sana. Jadi kalau dipanggil Gus, oke lah, sih mending gitu. Itu ceritanya Mbak Vidya. Kenapa? Kamu kalau lihat-lihat manis juga, Mbak. Saya pengalaman rasa yang teknik. Minum ini, Bu. Ini apa sih? Kayak lemon. Lemon serai. Iya, lemon serai. Kebetulan kayaknya asli dari sini ya. Iya, Asli dari sini. Buat sih. Promosi. Saya tuh, Boleh ya? Iya, minum Silakan sehat. Saya tuh- kalau didatang. Iya. saya tuh senang kalau minum-minuman gini karena kemasannya itu sulit untuk ada kuman masuk. Tahu kuman apa? Kuman cintaimu selalu. Kenal lagi. Sudah. Lanjut. Ya kebetulan saya subscriber YouTube Gus Aldi loh. Ah, yang benar kamu. Bapak saya sering nonton Gus Aldi. Bapak ya kamu kan, apa yang kamu? Sholawat itu. Oh, oke. Iya betul. Subscribernya udah banyak banget ya. Aduh, Alhamdulillah. subhanallah udah 3 juta ya Gus ya. 3 juta Masya Allah sekarang. banget. Boleh silakan subscribe juga biar dapat Subscribe 3 ya. juta. Nanti kasih bonus sama kita ya? Iya beres. Iyalah. Buat traktir bakso nanti ya. Boleh. Di Blok M ya? Ah, kejauhan, Mbak. Aduh. Kebetulan saya sering ke sana. Dari ke sana ngapain? Karena dulu saya kerja di situ. Ya di situ. Kalau sekarang memang asli sini berarti Bu Dea. Saya asli sini, saya sini. kerja di sana hampir 2 tahun kurang lebih. Saya ketemu sama Yang sekarang, yang jauh di sana itu. Pinggir jalan di Oh, Blok di M. pinggir Tahu jalan. ya Gus ya? Yang Iya, terkenal ya? iya, insyaallah. Ya, tapi ya jangan apa ya, memandang sebelah mata. Enggak, susah soalnya. Ini kan susah, Pak. Soalnya saya kalau berangkat kan harus pagi jam 3, jam 4 harus sampai Jadi ketemu lah ya, kamu. sama Sering ini ya. ngobrol juga. Luar biasa. Makanya main ke Blok M. Diundang ya? Saya kemarin diundang ke Jagapura, itu banyak DM dari orang-orang Jayapura. Gus Aldi beneran kesini kata Gus Aldi. Oh, karena Jayapura. namanya hampir mirip. Saya pikir ini Cirebon, bukan Jayapura tuh. Luar biasa. Lanjut, Mbak Dea. Tadi Bisa nanya jadi. apa kamu tadi? Lupa aku. Gimana kayak ada tips and trick gitu bisa jadi sesukses sekarang udah 3 juta. Jadi Kita gini. kebetulan punya YouTube. Oh, ini udah ada Iya. YouTube ya, Fatahillah Channel ya. Ada Lupa di subscribe. Iya, subscribe. Mungkin yang jadi host lebih cantik harus lebih cantik enggak gitu, juga. lebih putih. Udah cantik banget kok. Tinggal dinikahin aja. Aduh takut. Takut dinotis istrinya. Termasuk ini Bu, apa bibit unggul. Tanda Kalau Ibu bukan bibit, sudah tanaman hias namanya. lagi dong ya. Jadi tips dan triknya gini, kalau jadi YouTuber itu lakukan dengan hobi, bukan karena mengharap sesuatu. Ini yang pertama. Jadi kebanyakan YouTuber sekarang tuh yang gagal karena mereka mengharapkan uang, mengharapkan popularitas dari membuat karya di YouTube. Kalau nggak dapat itu mereka berhenti. Karena capek kan, ngejar sesuatu capek. Tapi saya dulu nggak ngejar apa-apa. Karena saya bisa sholawat, saya punya video sholawat, ya saya posting aja. Bodo amat, mau ada yang nonton, mau enggak. Jadi saya lakukan itu karena emang saya hobi. Hobi sholawat, hobi bikin video narsis. Udah saya posting-postingin. Gus narsis dong. Banget. Oh, kirain. Saya doang yang narsis. Di sini kalau foto selfie banyak banget sebenarnya. Kita sama juga Gus, Iya. sama kayak kita. Iya, Kan sama. kirain kita. Ah enggak. Alim, ya. YouTuber nggak bisa begitu. Ya maksudnya ya biasanya identiknya kayak gitu kan, karena kita orang awam kan. Kalau YouTubernya pendiam ya nggak ada yang nonton, itu ceria. Apalagi kalau depan kamera kita harus berbeda dari aslinya. Kalau aslinya mungkin bisa pendiam, tapi kalau udah depan kamera harus betul-betul menularkan energi positif pada orang. Makanya video-video saya selalu ketawa-ketawa terus. Iya. Gitu. Kita juga ketawa di. Masya Allah. Masya Allah. Saya bukan ketawa Mbak, saya bahagia. Masya Allah. Jadi tips and triknya jangan melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Tapi lakukan itu dengan hobi dan kesenangan kita. Karena ini seni. YouTube itu seni dan populer atau menghasilkan uang itu gimana ntar. Itu Yang yang penting kita karya dulu. Senang. Senang dulu. Masalah apanya? feedback, nanti aja lah. feedbacknya nanti aja. Iya nanti aja. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hobi dan itu dinilai baik oleh penonton, maka dengan sendirinya akan menghasilkan. Saya nggak tahu loh bakal bisa kayak sekarang tuh nggak tahu dulu. Cariin aja. bonus ya? Bonus banget. Tuh, Itu harus diterapkan dalam
Ibu manis banget tadi ngomong gitu. Berarti saya di sini nggak manis. Ya, jadi gitu teman-teman, jangan mengharapkan sesuatu. Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga lakukan atau menerapkan channel itu kalau bisa yang bernuansa ibadah. Karena keberkahan yang dihasilkan dari syiar dakwah di media sosial akan kita rasakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini menjadikan pahala jariah, apalagi sholawat. Sholawat semakin ditonton orang, saya udah meninggal pun misalkan nanti pahalanya akan tetap ngalir. Karena itu jadi jariah. Begitupun dosa, kebalikan. Itu kan. Yang sering ngupload selfie. Kalau selfie masih oke lah, tapi kalau yang bernilai maksiat itu yang ngeri. Saya upload selfie juga gimana dong? Ayo. Ya boleh. Intinya kalau itu tidak bernuansa maksiat atau tidak ada godaan-godaan di luar sana, itu masih dalam konteksnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah yang buka-buka aurat dan lain-lain, itu bisa jadi dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ini sosmed. Jadi kalau bisa bijak dalam bersosmed. Jadi apa yang kita posting nih, ya akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Iya, karena kan ada tuh yang sekarang kayak di YouTube atau di Instagram. Kadang orang tuh ini kita kasih kelas tahu-tahu bilangnya ya apaan sih? Iya. Nggak tahu, ya kan kita nggak tahu. Iya. Betul. Memang seperti itu. Jadi kayak kalau bisa mah ya jangan karena kita pengen terkenal. Betul. Bukan karena pengen dapat viewers banyak, like banyak, subscriber banyak, maksudnya kayak gitu kan. Tapi saya sendiri waktu di Jakarta, saya pernah ketemu orang itu, saya juga kaget, pabrik libur, tidak akan sebutkan namanya. Saya kira orangnya baik. Namanya Gus Aldi, jangan. Kebetulan juga numpangnya di mobil saya di Blok M, karena kebetulan dulu saya bekerja di bagian transportasi. Saya kaget, awalnya dia kayak cepet gitu. Tahu, udah selesai tolong jangan sampai saya. Astagfirullah nih orang. Gitu? Iya, ada kayak gitu. Saya tahu siapa orangnya, saya tidak akan memberikan. Jadi memang di belakang kamera seorang itu bisa ngelakuin apa aja. Mereka bisa kelihatan sangat dermawan, tapi aslinya enggak juga bisa. Mereka bisa kelihatan sangat solid, tapi aslinya enggak juga bisa. Tapi itu masih lebih baik, karena mereka menularkan sesuatu yang baik. Gitu. Intinya kita ngelihat ke situ aja dulu, udah amat lah. Pribadinya gimana terserah dia gitu ya. Kayak orang ngajak, ayo kita sedekah. Padahal dia nggak sedekah, minimal dia jadi calo, udah ngajak, dapat pahala ngajak. Kayak kita kalau mau ngaji, ayo guys datang ke pengajian ini, kita nggak datang, tapi dapat pahala orang yang datang. Itu enaknya, MLM dalam agama Islam tuh, ngajak aja dapat pahala, memposting kebaikan dapat pahala. Gitu. Bahkan di Islam tuh gini, kita mau berbuat buruk, lalu perbuatan buruk tadi ditunda dan akhirnya nggak jadi, itu dapat pahala, karena menggagalkan perbuatan buruk. Gitu. Perbuatan baik belum mulai, udah niat, udah dapat pahala. Kalau perbuatan buruk belum dosa, menggagalkan perbuatan buruk dapat pahala malahan. Hebat jadi Islam begitu. Jadi Allah tuh sangat royal kepada pahala. Apalagi syiar-syiar begini, pasti berkali lipat pahala yang kita dapat. Iya, Gus. Mengenai postingan misalkan di Instagram, YouTube atau media sosial lainnya nih, apa sih komentarnya Gus? Misalkan nih ada satu postingan yang mengundang kayak keributan komentar netizen kan biasanya komentarnya ada ini ya bagaimana? Ke akun saya atau ke akun orang? Akunnya Gus aja deh kayaknya. Misalkan saya posting sesuatu lalu mereka ribut di kolom komentar. Pertama gini, secara algoritma Instagram atau sosial media, saya diuntungkan. Siapapun yang ribut di kolom komentar, apapun keributan mau ngehujat saya atau apapun, itu menurut Instagram video saya layak ditonton yang lain. Video itu akan semakin viral dan semakin terkenal saya. Jadi kalau kita benci sama orang dan kita komen ngata-ngatain dia, itu sama dengan kita membantu dia semakin terkenal. Kalau benci sama orang, jangan komen apa-apa. Diem aja udah. Ya, apalagi di sosial media. Semakin kita komen, semakin kita nge-share, dia semakin terkenal. Dan kita bukan membantu dia semakin rugi, makin untung. Gitu. Yang pertama, secara algoritma, ketika saya dihujat atau ada keributan di kolom komentar, maka saya semakin diuntungkan. Karena elektabilitas saya semakin naik. Gitu. Yang kedua, orang yang hujat saya tapi saya nggak ngelakuin apa-apa, itu sama dengan dosa saya dikurangi dan dipindahin ke orang-orang tersebut. Karena mereka udah ngibah saya di situ. Gitu. Jadi kita nemuin orang yang ngegibah kita atau ngefitnah. Gibah itu kan
sesuatu yang nggak enak diomongin ke kita di belakang kita, gibah. Itu aja udah mengurangi dosa kita pindah ke orang tadi. Kalau dosa kita udah habis, pahala dia yang pindah ke kita. Itu gibah. Kalau fitnah, kita nggak ngelakuin apa-apa, diomong ngelakuin sesuatu, gitu lebih parah lagi. Jadi kalau ada yang ngegibah, kalau ada yang ngefitnah, Rasulullah ngajarin apa? Ngasih hadiah ke orang-orang tersebut. Gimana enggak? Pahala tahajudnya pindah ke kita, pahala duhanya pindah. Padahal kita nggak apa-ngapain. Apalagi sosmed. Yang ngegibah 100 orang, bersih saya udah. Pindah semua dosanya kan. Gitu. Jadi kalau kita lagi diomongin orang, ya senang-senang aja. Selama kita emang nggak ngelakuin hal itu, ya sepuas kalian sih, kamu nggak apa. Betul. Kan katanya tadi kata Gus kan kalau membenci seseorang harus diam aja. Iya. Nggak usah berkomentar. Kalau mencintai seseorang harus diam saja. Masya Allah. Ada, saya pernah dengar istilah itu namanya mencintai dalam diam. Tahu nggak mencintai dalam diam? Diam nikah sama orang lain tuh. Aduh. Saya udah pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Itu mencintai dalam diam. Tapi mencintai dalam diam tuh nggak ada. Karena cinta itu kalau nggak dimiliki, ya dilupakan. Itu versi saya. Jadi tidak ada mencintai pasangan orang lain, nggak ada. Cinta itu harus dimiliki atau dilupakan. Cuma 2 poin dalam cinta. Jadi antara dilupakan Atau dimiliki. Atau diusahakan. Itu cinta. Kita mencintai seseorang, harus berusaha supaya dia jadi milik kita. Kalau nggak bisa, lupain. Cara lupainnya gimana? Cari yang lain. Itu cara ngelupain yang paling gampang. kadang tuh melupakan susah. Betul, emang iya. Melupakan mereka. Misalkan saya sejujurnya pernah naksir juga orang di Blok M. Masya Allah. Sampai sekarang sama sukanya, tapi saya tidak tahu namanya. Namanya Gus Aldi juga? Enggak, bukan. Terus aja gitu ya? Enggak, saya tuh kayak tipikal orang yang gini. Saya mengagumi orang, tapi untuk memiliki saya pikir 2 kali kayaknya. Kenapa Mbak? Karena yang namanya cinta itu tidak harus dipaksakan bagi Oh, saya secara pribadi. ya kirain karena dia botak atau Enggak, belum. enggak. Kurang lebih 1 bulan, Luar biasa. tapi bukan besar. Bukan Gus Aldi ya. Muhammad Aldiansah gitu. Enggak. Enggak kayak gitu. Saya nggak tahu namanya siapa. Enggak tahu ya. Oke. Enggak. Intinya pokoknya menurut saya gitu, cinta itu harus dimiliki atau dilupakan. Gak bisa memiliki ya lupakan. Kalau misalkan ada orang yang memaksa, gitu, saya cinta sama kamu nih. Tapi kitanya nggak cinta gimana? Bu? Ya bilang baik-baik, lupain saya karena saya nggak bisa sama kamu. Kalau tetap ngotot, saya nggak mau tahu ya. Ntar dipelet. Nggak tahu ya. Gimana tuh Gus? Udah kelainan kayaknya, udah kelainan ya. Ada orang ditolak Ada nih. yang sendiri, ada yang seperti itu. Ada kayak Pengalaman pribadi sampai saya harus kabur ke Jakarta itu karena seperti itu. Jadi kayak ada orang maksain, pas udah ngomong baik-baik udah. Gitu. Menderita juga hidupnya, kesian nih gitu. Jadi gimana tuh Gus enaknya? Apalagi kan perempuan ya, perempuan tuh kan riskan banget tuh kalau menolak laki-laki. Nanti saya bikin penak tuh gitu. Nah itu makanya gini, di zaman sosmed ini juga saya kurang setuju dengan banyaknya kaum perempuan yang banyak selfie. Jujur. Kenapa? Karena penyakit ain itu hak, itu betul adanya. Pandangan mata orang yang buruk itu betul adanya. Semakin kita sering posting wajah kita di sosial media, kalau ada orang suka sama kita tanpa membaca subhanallah atau masya Allah, maka itu bisa menjadikan kita satu penyakit. Kedua, hidup yang gak berkah. Ketiga, jodoh yang susah. Keempat, kalau udah dapat jodoh bisa dalam masalah rumah tangganya. Karena ain itu, pandangan mata orang yang gak suka. Itu makanya ini saya berbagi sama teman-teman semua, kalau punya foto anak atau foto keluarga itu jangan sering dipasang di sosial media. Gunain sosial media itu untuk dakwah, jangan untuk memposting diri kita. Kenapa? Karena penyakit ainnya lebih besar. Kita bisa terkena banyak masalah dari pandangan mata orang yang buruk kepada kita gitu. Dan itu betul. Ngeri. Dan itu juga suatu apa ya, kayak pelajaran juga baca Ya, sendiri betul. nih. Karena saya juga punya anak, kebetulan. Jangan diposting-posting. Nanti aja kalau udah gede. Udah gede sekarang, Udah udah 4 tahun. Gak apa kalau udah 4 tahun. Kalau bayi. Meskipun saya belum punya suami, kan sudah pikir. Gimana jalurnya? Beranak dari mana? Kayak Siti Mariam gitu ya, tiba-tiba hamil. Pokoknya kadang kayak model saya ya. Oh, belum punya suami lagi maksudnya? Enggak, kalau saya belum punya suami, kan saya udah punya anak-anak. Oh, ngangkat. Oh, ngangkat. Kadang ada orang Berat gak sih mengangkat anak? berat, Berat apalagi kali berat ngangkat badannya sendiri. udah gede ya. Iya, betul-betul. Iya, soalnya kayak saya sendiri sering dicibir kayak gitu ya. Ngapain sih kamu gila ya? Saya sering dikatain gila, sering dikatain stres. Bener kata Gus Dur kan begitu sekali. Gak apa-apa. Iya, saya sering dikata-katain kayak nggak waras karena
Iya pasti dong. Bukan orang tersebut. Lagi pulang itu ladang pahala juga. Betul. Saya akan Ya. Insyaallah. Bagi saya cuma kadang agak marah gitu sama orang-orang. Nggak usah marah. Itu kan cuma di dunia aja. Ada. Lagi kadang ada yang ngatain, kamu nggak mau punya anak sendiri. Kadang pertanyaan kayak gitu tuh menyakitkan hati saya. Berarti saya doakan Mbak Dea mudah-mudahan cepat menikah dan punya anak beneran. Amin. Semoga kalau bisa tahun ini bisa. Iya. Amin. Yang baik harus diaminkan kan Bu. Aku saya posting juga ada yang mau nggak nih gitu. Promosikan. Oke, next. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum closing? Oh, udah mau closing? Iya. Ada beneran kayak saya lebih banyak bertanya. Iya nih ibu nih kurang aktif nih. Ibu namanya siapa tadi lupa? Ibu Sri. Saya nggak ingat di kepala tapi ingat di hati. Soalnya. Masya Allah. Berarti saya cuma ingat di mulut doang. Ya Allah, Ibu Sri. Oh iya betul. Pokoknya makasih banyak ini Ibu Sri, Neng Vidya, Mbak Dea. Udah. Ya, jangan kapok ya Bu, saya kalau kesini lagi. Enggak lah, nggak kapok. Saya udah nyaman banget soalnya. Insya Allah nggak akan kapok. SMK Pusat Keunggulan ya. Fatahila ini benar-benar sambutan luar biasa. Tadi ada marching band ya. Luar biasa. Terus juga siswa-siswi pada kumpul. Ini udah semuanya belum? Kumpul belum? Belum. Insya Allah itu udah. Terus kan sama kelas 9 itu kan. Ada berapa kelas di SMK? SMP ada berapa? Kalau di SMP ada 5, kebetulan sini ada SMP-nya juga. Ada SMP juga. Oh jadi ada SMP, ada SMK juga. Luar biasa. Kebetulan saya guru SMP. SMP ada SMK. Luar biasa. Ini termasuk sekolah yang juga apa ya? Pencetus ya atau pertama-pertama di kota di Jagapura ini. Bisa dikatakan Pencetusnya malah ya. Jadi satu sekolah unggulan juga udah bekerja sama PT Kubota. Jadi lulusan-lulusan dari sini tuh langsung kerja ke sana semua atau di tempat-tempat lain juga bisa? di tempat-tempat lain juga. Iya bisa. Nah ini ya buat teman-teman semua yang mau lulus langsung bisa dapat kerja, jangan jauh-jauh nih terutama di Cirebon, kalian bisa langsung daftarkan diri untuk sekolah di SMK Pusat Keunggulan Fatahillah di Jagapura Cirebon. Bisa melalui saya kebetulan saya juga. Oh masya Allah. Boleh. Kalau saya jadi kalian langsung daftar. Iya. Boleh silakan. Nomor WA bisa? Oh ya nanti catat dulu. Nomor WA. Kalau buat ibu Dea bisa. Boleh. Ada Instagram. Iya. Ada Instagram. Iya. Dan yang lainnya ada. Allah. Oke mungkin gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Paling apa ya? Cariin jodoh. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Dan like. Buat kalian yang masih punya pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita wakili di sini, bisa tulis di kolom komentar. Iya, bisa. Nanti aku diundang ke sini lagi jawabin pertanyaan kalian. Amin. Amin. Jangan kapok ya, Gus ya. Tinggal nggak kapok. Biologi bila kita jodoh kan ketemu lagi. Terima kasih ya Gus Aldi udah Sama-sama datang di sekolah Mbak kami. Dea, Mbak Dea, Mbak Vidya, Ibu Tuh Dea. kan, nama saya paling duluan disebut, ya Allah. Karena udah ada di otak banget Bu. Ibu jangan cemburu, ibu jangan cemburu. Ibu Sri, Mbak Dea, Ibu Vidya, Ibu Vidya, Mbak Vidya. Ya kan udah tua. Kan mau jadi ibu dengan anak kita kelak. Amin. Amin lagi. Berdua di sini merasa kaku. Aduh ini. Pasti banyak ya juga di sini ya yang ngefans sama Gus Aldi. Amin. Bisa subscribe juga channel Gus Aldi. Ya. Iya, channel 5 aku. juta ya kalau bisa. Iya. 5 juta subscriber. Biar kita dapat. Yang penting channelnya Fatahila channel. Iya, Fatahila dulu. Ya. Biar Aku nanti gampang. kita ditraktir Gus Aldi di Blok M. Dah. Boleh. Faktor bakso ke Blok M. Jauhan. Jauhan. Oh, saya takut kalau saya di Tangsel. Tangsel Kalian ya. healing juga mau? Oh, bisa ya. Kita jalan ya. Nanti ibu yang nyetir. Kebetulan saya keneknya, Mbak. Boleh. Siap. Itu aja mungkin di Ya, mungkin. closing Mbak Vidya silakan. Ya ini jangan lupa subscribe channel Fatahila sama channelnya Gus Aldi juga. Iya. Mungkin sampai sini saja podcast kali ini. Saya Vidya Azahra. Saya Gus Aldi. Saya Gus Fania. Saya Ibu Sri, guru bahasa Indonesia. Mohon pamit, sampai jumpa lagi. Dadah.